Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar aw ilan nar. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, Bapak dan Ibu semuanya, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, yang mana pada pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab salat Jumat. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas bab salatul Idain, yang biidznillah beberapa pekan lagi kita akan masuk pada momen salat Idul Adha, sehingga semoga dengan kita melewati bab ini kita semakin bertambah keilmuannya berkaitan dengan salat Id. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah ta'ala mengatakan, Sumya Idan li'annahu ya'udu wa yatakarrar. Dinamakan Id karena hari-hari tersebut ya'udu, yaitu kembali setiap tahun. Bukan kembali orangnya ya, dari dosa lalu kembali bersih, bukan, tetapi harinya kembali setiap tahun. Wa yatakarrar, dan berulang. Wal a'yadu qadimatun fil umam, dan hari-hari raya itu telah ada sejak zaman dahulu di antara para umat, baik umat Islam maupun umat non-Islam. Likulli munasibatin kabirah yaj'aluna 'idan yu'iduna fihi tilka dzikra. Pada setiap momen bersejarah, ya, momen besar, umat-umat tersebut menjadikannya sebagai hari raya yang mereka ulangi setiap tahun. Wa yuzhiruna fihi anwa'al farah was-surur, yang mana mereka menampakkan berbagai macam kegembiraan dan kesenangan. Walikauniha a'yadan min tilqa'i anfusihim fa inna madharaha yakunu madiyan bahtan. Karena Id tersebut ya, berkaitan dengan diri-diri mereka, yaitu tidak turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka umumnya yang nampak perayaan tersebut adalah murni material, ya, makan-makan dan seterusnya, tidak ada unsur ibadahnya. Wa amadallahu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'idil fitr. Dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan atau menyediakan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya Idul Fitri wa Idul Nahr dan
Idul Kurban atau hari penyembelihan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yatawassawna fihima bil mubahat, yang mana umat Islam ini berluas-luas ya, dalam hal-hal yang mubah, di antaranya makan dan minum, kemudian mengadakan perlombaan, pada sebagian momen dibolehkan untuk diperdengarkan suara duf ya, suara rebana bagi anak-anak perempuan. Wa yataqarrabuna ila rabbihim bit-ta'at, dan mereka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ketaatan. Semisal pada Idul Fitri, taqarrubnya berupa salat Idul Fitri ya, salat Id pada pagi harinya. Kemudian pada Idul Adha berupa ada tambahan berupa sembelihan pada hari-hari tersebut. Syukranillahi ta'ala ala ma an'ama alaihim bihi, ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan berupa nikmat kepada mereka. Min tashili siyami Ramadhan fil fitri wa su'al qabulihi, berupa kemudahan dapat berpuasa selama bulan Ramadan, ya, lalu mereka diperbolehkan untuk berbuka pada hari Id, dan permintaan agar ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala ma yassara lahum min ada'il manasik, dan diberinya kemudahan untuk mereka berupa penunaian manasik haji bagi yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melaksanakan haji dan umrah. Wa taqarrubu bi bahimatil an'ami fi Idul Adha, dan taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah berupa penyembelihan hewan ternak pada Idul Adha. Kemudian Syekh mengatakan wa syara'a lahum al-ijtima' lis-salati fi hadari al-idaini. Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan untuk mereka berupa perkumpulan untuk diadakan salat pada dua hari raya tersebut. Liyata'arafu wa yatawassalu wa yuhanni'u ba'dhum ba'dha, agar mereka saling mengenal antara satu dengan yang lain, saling terhubung, ya, tidak saling mengkotokan, tidak saling memutuskan, dan satu dengan yang lain saling mengucapkan selamat. Fayatahabuna wa yata'allafu, saling menghormati dan mempererat tali kekerabatan, tali persaudaraan, saling mencintai dan seterusnya. Wa tahaqqaqa hadhihi al-ijtima'at al-islamiyyah minal masalih diniyah wa dunyawiyah, yang mana dengan pertemuan-pertemuan Islami ini terwujud berbagai manfaat baik secara agama maupun duniawi. Ma yadullu ala anna al-Islam huwa dustur ilahi, apa yang menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, alladzi anzalahu Allahu li is'adil basyariyah, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan agar manusia itu berbahagia terkait dengan urusan dunianya dan terkait dengan urusan agamanya. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Hadi beliau, Al-Hadi itu maksudnya Zadul Ma'ad, yang kurang lebihnya adalah kata beliau, kana yusallil idaini fil musalla daiman, adalah Rasulullah SAW salat dua Id ini senantiasa di tanah lapang. Wala yusalli fil masjid illa marratan lama asabahum matar. Beliau tidak pernah salat di masjid ketika salat hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha, melainkan satu kali ketika tertimpa hujan. Wa kana yalbisu lil khuruji ila salatil Aid
ajmalu thiyabihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian terbaik ketika keluar untuk dua salat Id tersebut. Wa kana yakulu qabla khurujihi fi Idul Fitri samarati bitril. Beliau makan beberapa biji kurma sebelum pergi ke salat Idul Fitri. Amma fil adha fala yat'am hatta ya'uda minal musalla. Adapun Idul Adha beliau tidaklah makan melainkan sampai kembali dari musalla, yaitu dari tempat salat. Fa ya'kulu min udhiyatihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam makan dari hasil sembelihannya. Tetapi ini bila memungkinkan. Karena apabila kita praktek di sini keburu lapar ya. Karena pernah mencoba begitu ya, jam 10 ternyata belum matang ya. Jadi ya mau nggak mau makan buras, ya, makan gorengan dan seterusnya. Karena apa? Keburu capek ya, keburu keringetan dan seterusnya. Apalagi yang bagian cacah-cacah daging butuh tenaga banyak. Sehingga kata Ibnu Qayyim, fayaqulu min udhiyatihi, ini bila tidak amkan, bila memungkinkan. Adapun bila tidak memungkinkan maka tidak mengapa ya sarapan sarapan lontong, nasi dan seterusnya, tidak masalah, tidak menjadi hal yang keliru. Wa kana yaghtasilu lil idaini wa yakhruju ilaihima masyian. Beliau mandi untuk sholat dua Id tersebut dan keluar terhadap ke mushola dengan berjalan kaki. Ini pun bila memungkinkan, tidak diharuskan. Terutama apabila jarak kita ke mushola biasanya jauh. Karena pengadaan sholat Id di mushola di daerah kita ya hanya beberapa saja. Misalnya di Pemalang, di Sirandu, di sini itu jauh. Sehingga tidak mengapa pakai kendaraan. Waqala, dan beliau juga berkata, kata ini Syekh Al-Basam menukil dari ucapan Ibnu Qayyim, "Idzan tahilal musalla akhadha fi sholati bila adan wala iqamatin wala salat wala as-salatu jami'ah," kata beliau. Apabila beliau sampai ke musalla, maka beliau mulai sholat langsung tanpa didahului oleh adzan, tanpa iqamah dan tanpa ucapan as-salatu jami'ah. Ternyata apa yang biasa kita dawamkan dengan kata-kata as-salatu jami'ah, kata Ibnu Qayyim, tidak ada dasarnya. Dan ini dikuatkan oleh beberapa ulama kontemporer, misalnya Syekh bin Baz dan lain-lain. Fa idza shalla qama muqabilan nasi wan nasu julusun fa wa'adhum. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau berdiri menghadap makmum dan para makmum duduk. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mulai memberikan nasihat untuk mereka. Wa yaftatihul khutbata bilhamdillah. Beliau memulai khutbahnya dengan ucapan alhamdulillah, innal hamdalillah, bukan Allahu akbar, Allahu akbar. Walaupun memang ucapan takbir ini memang dimustahabkan oleh mazhab Syafi'i. Saya cek langsung itu harus didahului oleh berapa takbir gitu. Saya terlupa. Tetapi untuk menyesuaikan hal tersebut biasanya yang saya praktekkan adalah setelah membaca khutbatul hajah, setelah membaca tahmid dan seterusnya, baru membaca takbir sekian kali. Kalau tidak salah 9 kali. Adapun khutbah kedua adalah 7 kali. Wa rufi saliman yashhadu salatal Id an yajlisa lil khutbah aw an yadhhab. Dan diberi keringanan bagi orang yang hadir di salat Id untuk duduk mendengarkan khutbah atau dia pergi. Jadi tidak ada keharusan untuk mendengarkan khutbah Id. Berbeda dengan khutbah Jum'ah. Wa kana yadhhabu min tariqin wa ya'udu min tariqin akhar. Dan Nabi SAW pergi menuju ke tempat salat Id dengan satu jalan dan balik atau kembali menuju ke rumahnya dengan jalan yang lain. Ya, tidak dengan satu jalan yang sama. Qala Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah taala,
Ibnu Daqiq Al-Id, salah satu pensyarah kitab Arba'in Nawawi mengatakan, la khilafa fi anna salatal idaini minasya'airil matlubah syar'an. Tidak ada perselisihan pendapat bahwasanya dua salat Id termasuk di antara syiar-syiar yang dituntut ya, secara syar'i untuk ditunaikan, untuk diizharkan, ditampakkan. Wa qad tawatara bihan naqlu alladhi yaqta'ul udhr. Dan telah mutawatir penukilan dari nas-nas dalil yang mana menghilangkan keraguan. Wa yuni an akhbaril ahad, dan mencukupkan dari khabar ahad. Ya, walaupun khabar ahad ini diterima, makbul, tetapi berita atau nas-nas berkaitan dengan salat Id ini adalah mutawatir. Wa awwalu salati Idin sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu Idul Fitri fi sanati tsaniyah. Dan salat Id yang pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat Idul Fitri, bukan salat Idul Adha. Pada tahun berapa? Fi sanati tsaniyah, pada tahun kedua min al-hijrah, dari hijrah beliau alaihi salatu wasallam dari Mekah ke Madinah. Ini adalah muqaddimah atau pengantar yang dituliskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basani, yang mana beberapa maklumat tersebut akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam hadis-hadis beliau. Bi'idznillah ta'ala. Baik, kita masuk pada hadis pertama. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar semuanya salat terlebih dahulu sebelum ditunaikannya khutbah atau dilaksanakannya khutbah. Berbeda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu dilaksanakan dua khutbah terlebih dahulu baru sholat. Namun dari hadis pertama ini, kana min adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin, di antara kebiasaan Nabi dan khulafa beliau, yaitu pengganti beliau yang mendapatkan petunjuk, an yusallu bin nasi salatal Id fil fitri wal adha wa yakhutubu wa yuqaddimu sholata 'alal khutbah. Mereka memiliki kebiasaan salat mengimami manusia ya, pada salat Id dan fitri dan adha. Di antara sunnahnya menjadi pemimpin adalah orang yang mampu mengimami. Karena Nabi SAW mengimami manusia, begitupun Abu Bakar dan Umar dan seterusnya. Sehingga apabila kita memilih pemimpin, hendaknya minimal faqih dengan masalah sholat. Sehingga apabila ada momen-momen besar semisal Idul Fitri dan Idul Adha, bisa kita tunjuk mereka sebagai imam. Kemudian berkhutbah dan mendahulukan salat daripada khutbah tersebut. Fa fi taqdimus shalah 'ala al-khutbataini wa ta'ti bi baqiyati ahkamihi fil ahadits ba'da. Maka pada hadis pertama ini terdapat faidah atau pelajaran didahulukannya salat daripada dua khutbah. Ya, di sini kata-kata Syekh Al-Basam 'alal khutbatain menunjukkan apa? Dalam madhab ada istinbat bahwasanya khutbah Id ada dua kali. Kita masuk pada hadis kedua. Qala rahimahullah ta'ala 'anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Qala dari Al-Bara' bin Azib, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan, khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ba'da shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah untuk kami pada hari Adha setelah salat. Faqala man shalla salatana. Lalu beliau bersabda,
barang siapa salat di tempat salat kami, wa nasaka sunusukana, dan menyembelih seperti sembelihan kami, faqad asaban nusuk, maka dia mendapatkan pahala kurban. Wa man nasaka qabla salati fala nusuka lahu, dan barang siapa menyembelih sebelum diadakan salat Id, maka dia tidak mendapatkan pahala berkurban atau menyembelih di hari Adha. Maka Abu Burdah bin Niyar, yaitu pamannya Bara bin Azib. Abu Burdah ini adalah paman dari jalur istri, dari jalur ibunya, dari jalur ibunya Al-Bara bin Azib, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni nasabtu syati qabla shalah. Kata beliau, kata Abu Burdah, wahai Rasulullah, aku telah menyembelih sebelum diadakannya salat Id. Wa araftu anna al-yawma yawma aklin wa syurbin, dan aku tahu, sebenarnya awalnya beliau tahu bahwasanya malam hari 10, ya, tanggal 10 itu adalah waktunya makan dan minum. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbah fi baiti, dan aku suka bila kambingku ini adalah yang pertama kali disembelih, sehingga digunakan untuk makan dan minum di rumah beliau. Fadzabahtu syati, maka aku sembelih kambingku. Wa taghaddaitu qabla an atis shalah, dan aku gunakan untuk makan pagi sebelum datang ke sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syatuka syatu lahmin, kambingmu adalah kambing daging biasa, tidak ada nilai kurbannya. Syatuka syatu lahmin. Qala ya Rasulullah, fa inna indana anaqan. Maka beliau, siapa tadi namanya, Abu Burdah bin Niyar, namanya Al-Bara bin Azib, bertanya kembali, ya Rasulullah, aku memiliki anak. Anak ini adalah al-unsa min waladil ma'iz, yaitu kambing betina dari kambing kacang, ya, bukan kambing domba biri-biri, bukan. Idza qawat wa lam tatimul haul, yang mana bila dia kuat dan belum sempurna 1 tahun. Wa hiya ahabbu ilayya min syatain, dan kambing ini lebih aku sukai dari 2 kambing, ya, karena mungkin badannya bongsor, kemudian sehat, gitu. Apa tuh jezi anni, apakah sah untukku dipakai untuk apa? Kurban, bila tadi yang pertama terlanjur disembelih sebelum sholat Id. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, walan tujzi'a an ahadin ba'dak, walan tujzi'a an ahadin ba'dak. Ya boleh, tetapi tidak akan sah setelahmu, ya, dari seorang pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sah dari seorang pun setelahmu. Jadi hanya diberi khusus izin kepada Abu Burdah bin Niyar soal kambing yang tadi usianya sebelum 1 tahun. Makna umum dari hadis ini, khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Idul Adha ba'da salatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Idul Adha setelah salatnya. Fa akhadha yubayyinu lahum ahkam ad-dhabhi wa waqtahu fi dzalikal yaum. Beliau gunakan momen khutbah tersebut untuk menjelaskan tentang hukum menyembelih dan kapan waktunya. Fa dzakara lahum annahu man shalla mithla hadhihi shalah wa nasaka mithla hadhihi nusuk alladaini huma hadyuhu sallallahu alaihi wasallam faqad asaba an-nusuk al-mashru'. Beliau menyebutkan, barang siapa yang salat semisal salat beliau, ini menunjukkan apa? Ada keutamaan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masalah salat. Yaitu apa? Kaifiyah adalah di musalla. Dan menyembelih semisal sembelihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana keduanya adalah di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka dia mendapatkan pahala kurban. Amma man dzabaha qabla salatil Id, adapun orang yang menyembelih hewan kurbannya sebelum dilaksanakan salat Id, faqad dzabaha qabla dukhuli waqti dzabhi, maka dia telah menyembelih sebelum waktu masuknya penyembelihan. Fatakunu dzabihatuhu lahman, maka sembelihannya hanya sekedar daging saja untuk makan. La nusukan masyru'an maqbulan, bukan termasuk kurban yang diterima. Tatkala Abu Burdah mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Bolehnya bagi seorang makmum ada diskusi dengan imam. Walaupun ini adalah momen Idul Adha, begitu juga boleh berdiskusi dengan imam dalam khutbah Jumat. Walaupun secara umum ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawta." Apabila engkau ucapkan kepada temanmu, diamlah, ansit, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat sia-sia. Tetapi larangan diam di sini dikecualikan apabila seorang makmum atau sebaliknya seorang imam berdiskusi dengan makmum. Dibolehkan. Terlebih dengan momen khutbah Id, yang mana mendengarkan khutbah Id saja termasuk sunnah, bukan wajib, sehingga berdiskusi ini lebih dibolehkan. Terlebih bila diskusinya adalah terkait dengan isi khutbah atau materi yang disampaikan. Kata Abu Burdah, ini nasabtu syati qabla shalah wa araftu anna al-yawma yawma aklin wa syurbin wa ahbabtu an takuna syati awwalu ma yadhbahu fi baiti. Sesungguhnya aku telah menyembelih kambingku sebelum salat Id, yang mana sangkaan beliau adalah pada hari nahar adalah memang hari makan dan minum, tidak ada puasa, dan beliau ingin kambingnya menjadi kambing pertama dikonsumsi di rumah beliau. Ya, berarti di sana mungkin ada ihtimal, ada kemungkinan anggota keluarga beliau yang lain ada yang berkurban juga, ada yang berkurban juga. Fadabahtu syati wa taghaitu qabla an ati ila shalah, maka aku sembelih kambingku dan aku gunakan untuk konsumsi makan pagi sebelum menuju ke sholat. Maka seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lasat nasikatuka masyru'atan wa innama hiya syatul lahmin. Sembelihanmu bukan sembelihan yang syar'i, walaupun dalam hal ini boleh dimakan. Kata beliau apa? Lahmu ka lahmu syatul lahmin, syatuka syatul lahmin. Kambingmu adalah kambing daging biasa. Artinya apa? Boleh dimakan. Bukan sembelihan secara syar'i sebagai bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam hal ini, ya secara umum penjelasan dari Syekh Abdullah itu seperti persis dengan apa yang terdapat dalam hadis. Maka kita lewati, kita langsung masuk pada pelajaran hadis kedua ini. Ya. Yang pertama, fihi taqdimus shalah 'ala al-khutbah fi salatil Id. Wa anna hadha huwa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini terdapat faidah didahulukannya salat daripada khutbah pada salat Id. Dan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi anna man hadara salata wa dzikra summa dzabaha ba'da shalah faqad asaba sunnah. Di dalamnya juga terdapat faidah bagi yang hadir, yang menghadiri salat dan khutbah. Dzikir di sini adalah khutbah. Lalu menyembelih setelah salat, maka dia sesuai dengan sunnah. Faqad asaba sunnah.
Wa hadhihi bil ittiba, dan mendapatkan pahala ittiba, yaitu mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Di sini sunnah Nabi ini sifatnya wajib, bukan sekedar sunnah dalam artian apa? Hukum taklifi yang mustahab itu bukan, tetapi wajib, sunnah yang wajib. Karena apabila dalam hal ini seseorang tidak mengikuti sunnah soal penyembelihan, maka sembelihnya tidak dianggap sah, ya, tidak masuk dalam pengertian takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun dikatakan faqat ashaba sunnah wa hadiya bil ittiba, bukan berarti boleh menyelisihi karena hukumnya wajib. Yang kedua, yang ketiga, wa fihi anna hudurus salati min alamati qabulin nusuk. Di dalamnya juga terdapat faedah bahwasanya menghadiri sholat di antara tanda-tanda diterimanya ibadah nusuk, yaitu sembelihan. Seakan-akan orang yang ingin berkurban hendaknya ikut sholat Id, jangan sampai mangkir atau tidak hadir dalam sholat Id. Wa amma man dzabah qabla salati fa inna nusukahu ghairu maqbulin wa ghairu mujzi'in. Adapun orang yang menyembelih sebelum sholat, maka sembelihnya tidak diterima dan tidak sah. Tidak diterima dan tidak sah. Faedah keempat, wa anna waqta dzabhi yadkhulu bintihahi shalah. Wa anna waqta dzabhi yadkhulu bintihai shalah. Bahwasanya waktu penyembelihan mulai masuk setelah selesainya dari sholat. Artinya apa? Ketika orang tersebut sudah ikut sholat berjamaah dalam sholat Id, maka dia boleh langsung pulang dan boleh langsung memulai penyembelihan. Walaupun yang utama adalah mendengarkan nasihat dalam khutbah Id tersebut. Kata Ibnu Daqiq al-Id, wala syakka anna adh-dhahira min al-lafzi anna al-murada fi'la shalah. Tidak diragukan bahwasanya tekstual dari lafaz bahwasanya yang dimaksud adalah mengerjakan sholatnya. Wa iradatu waqtiha khilafud dhahir, dan yang dikehendaki dari waktunya adalah menyelisihi apa yang zahir. Maksudnya apa? Sekedar melewati waktu sholat Id tanpa dia ikut sholat bersama dengan jamaah, maka ini bukan yang waktu yang diinginkan. Tetapi yang diinginkan adalah dia ikut serta dalam sholat Id tersebut. Entah yang lain sudah selesai, dia baru menyelesaikan, tidak masalah. Bukan sekedar melewati ada satu komunitas sholat Id sudah selesai lalu dia boleh menyembelih, sedangkan dia sendiri belum ikut sholat Id. Wallahu ta'ala. Fal hadisun nasun ala i'tibari sholat. Maka ini hadis menunjukkan tekstual bahwasanya yang diinginkan adalah sholatnya, bukan waktunya. Walam yuqtarab li'tibaril khutbataini, dan bukan dipertentangkan dengan dua khutbah. Artinya apabila dia tidak mengikuti khutbah, tidak masalah untuk menunaikan menyembelih, asal dia sudah ikut sholat. Faman dzabaha qablahu fala yujzi anhu. Adapun apabila dia menyembelih sebelum waktunya, maka tidak sah sebelum waktu sholat, sebelum ikut sholat. Walau kana jahilan qabla dukhuli waqtiha, walaupun dia tidak tahu sebelum masuk waktunya. Jadi artinya ketika dia jahil, kejahilannya tidak diberi udzur. Artinya apa? Apabila dia telah menyembelih karena tidak tahu, dia pikir itu sah, maka apabila dia punya hewan ternak lain, maka dia hendaknya menggantikannya.
menggantikan dengan hewan sembelihan lain. Semisal orang yang menyembelih untuk hadyu, ini pun sebagian ada yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i, ya. Hadyu yang orang yang apa? Haji dengan tamattu, itu umroh dan haji bersamaan, kan ada kewajiban menunaikan hadyu, menyembelih hadyu. Maka dalam mazhab Syafi'i dibolehkan menyembelih sebelum tanggal 10. Tanggal 7, ada yang tanggal 8, bahkan Anda dengar dari jamaah haji ada yang tanggal 2 Dzulhijjah. Maka menurut jumhur ulama sembelihan ini adalah tidak sah dan wajib diqadha, yaitu digantikan dengan sembelihan lain. Kemudian faedah kelima, wa fihi anna yaumal id yaumu farahin wa surur. Pada hadis ini menunjukkan bahwasanya hari Id adalah hari kesenangan dan kegembiraan. Wa aklin wa syurbin, makan dan minum. Idza urida bidzalika idharu makna id fa huwa ibadah. Apabila seseorang meniatkannya sebagai bentuk menampakkan hari raya, maka terhitung sebagai ibadah. Walaupun hanya sekedar makan dan minum dan bergembira. Adapun apabila dia hanya mengikuti seleranya, ya, karena berselera terhadap makan bukan sebagai bentuk idharul id, maka tidak dibernilai ibadah. Sudah masuk waktu isya? Ya, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La
Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan dari faidah hadis kedua. Qala asyarih, yaitu Abdullah bin Abdurrahman al-Basam rahimahullah ta'ala, annahu la yujzi fil hadi wal adahi minal mi'za illa matamma lahu sanah. Illa matamma lahu sanatun. Tidak sah digunakan untuk hadyu, ya, tadi sebagaimana tadi penjelasan saya di awal, dan digunakan untuk kurban pada Idul Adha bagi yang tidak berhaji dari kambing maiz, yaitu kambing kacang, kecuali yang sudah pepek, ya, atau penuh 1 tahun. Walaupun dalam hal ini tadi dikecualikan oleh Nabi SAW untuk Abu Burdah bin Niyar. Pengecualiannya karena sudah terlanjur menyembelih, sehingga mungkin tidak ada lagi kambing yang cocok untuk digunakan untuk disembelih. Maka itu hanya pengecualian dari beliau SAW dan tidak berlaku untuk selain Abu Burdah. Kata beliau, walan tujzi'a an ahadin ba'dak, tidak akan sah dari seorang pun setelahmu. Walan di sini adalah yufidul abad. Walan itu berlaku selamanya. Bukan walam tapi walan. Ini kalau dalam masalah sorof itu berlaku selamanya. Tidak akan sah dari selainmu setelah apa? Setelahmu dari seorang pun. Faidah ketujuh, takhsisun Nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Burdata bi izail anaq. Khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Burdah dengan sahnya berkurban dengan kambing anak, yaitu kambing yang belum penuh 1 tahun. Fa huwa lahu min duni sa'il ummah. Dan ini hanya untuk Abu Burdah, bukan untuk seluruh umat Islam. Faidah ke-8, qala Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah ta'ala, wa fihi dalilun ala anna al-ma'murat idza waqa'at ala khilafi muqtadal amri lam yuhdar fiha bil jahli. Nah, ini bagus sekali kaidah dari Ibnu Daqiq al-Id. Kata beliau rahimahullah ta'ala, pada hadis ini terdapat dalil bahwasanya perkara-perkara yang diperintahkan, perkara-perkara ibadah, bila terjadi tidak sesuai dengan tuntutan perintah, bila terjadi tidak sesuai dengan tuntutan perintah, lam yuhdar fiha bil jahli, tidak diberi uzur orang yang keliru melakukannya walaupun dengan kebodohan. Bikhilafil manhiyat, berbeda dengan orang yang terjatuh pada masalah larangan. Berbeda dengan orang yang terjatuh dalam masalah larangan. Misalkan orang tidak tahu kalau pada saat siang hari bulan puasa tidak boleh berhubungan badan. Dia melakukannya karena tidak tahu, maka ketidaktahuannya diterima. Atau tidak boleh makan dan minum misalkan, tahunya hanya dari setelah subuh sampai zuhur misalkan, maka ketidaktahuannya diterima dan hendaknya diberitahu. Berbeda dengan orang yang keliru dalam melakukan amalan-amalan yang diperintahkan. Dan Imam San'ani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yadullu ala dalika amruhu sallallahu alaihi wasallam al-musi'a fi salatihi bi'adatiha ma tasrihihi bi annahu la yuhsinu siwaha. Hal ini juga ditunjukkan atas perintah Nabi SAW kepada orang yang keliru sholatnya, yaitu terlalu cepat, untuk mengulanginya kembali. Kata beliau SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah salat karena engkau belum dianggap salat. Wa kadzalika amara man nahara qabla salati bil i'adah.
Begitu pula beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang menyembelih sebelum salat Id untuk diulangi dengan sembelihan yang lain. Wa hadza qaidatun nafi'ah, dan ini adalah kaidah yang bermanfaat sekali. Baik, kita masuk pada hadis ketiga. Dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Jundub bin Abdullah Al-Bajali, semoga Allah meridhai keduanya. Al-Bajali ini adalah dengan memfathahkan ba dan jim. Al-Bajali, bukan Al-Bajali, bukan disukunkan jimnya, yaitu nisbat kepada kabilah Bajilah. Beliau mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tsumma khataba tsumma dzabaha. Kemudian setelah salat berkhutbah, setelah berkhutbah menyembelih. Wa qala man dzabaha qabla an yusalliya falyadbah ukhra makanaha. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyembelih sebelum ditunaikan salat, hendaknya dia menyembelih yang lain di tempat tersebut. Itu mengulangi sembelihannya. Wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Dan siapa yang belum menyembelih, maka hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Makna umum dari hadis ini, ibtada Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri bisalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai aktivitas ibadah saat itu dengan salat. Sumasan bil khutbah, kemudian setelah salat diikuti dengan khutbah yang kedua. Sumasan bil dzabhi, kemudian aktivitas ketiga adalah dengan menyembelih. Wa qala mubayyinan lahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, man dzaba qabla an yusalliya fa inna dzabihatahu lam yutujzi. Barang siapa yang menyembelih sebelum menunaikan salat, maka sembelihannya tidak sah. Falyadbah makanaha ukhra, wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Hendaknya dia menyembelih sembelihan yang lain. Adapun orang yang belum menyembelih, hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Mimma dalla ala masyru'iyyati hadzal tartib alladzi la yujzi'u ghairuhu. Yang mana menunjukkan atas disyariatkannya urutan-urutan ini, yang mana tidak sah bila urutannya terbalik. Wa hadzal hadisu adhhar wa adallu min al hadis alladzi qablah. Dan hadis ketiga ini lebih jelas urutan-urutannya, yang mana pada hadis kedua tadi tidak secara sharih bahwasanya setelah salat adalah khutbah dan setelah khutbah baru menyembelih. Seakan-akan pada hadis kedua ini hanya boleh langsung setelah salat walaupun tidak ikut khutbah. Adapun urutan-urutan yang ditunjukkan dengan sunnah Nabi adalah salat, khutbah, baru menyembelih. Bi'tibari dukhuli waqti dzabhi bintihai salatil Id, yang mana masuknya waktu menyembelih secara adalah setelah selesainya dari salat Id. Bukan waktunya, bukan waktu sholatnya, tetapi penunaian sholatnya. Sehingga orang yang tidak ikut serta dalam sholat Id, maka di sini dipertanyakan kevalidannya atau kesahihan sembelihannya. Kama huwa madhhabus Syafi'i. Wala binahril imam kama huwa madhhabul Malik, dan tidak juga sahnya sembelihan setelah sembelihannya imam. Ini juga walaupun ini disyaratkan oleh Imam Malik, tetapi hal ini tidak tepat. Wa inna ma bintihai shalah kama huwa madhhabul Hanafiyah wal Hanabilah. Bahwasanya sahnya sembelihan adalah setelah semua menunaikan sholat walaupun imam belum menyembelih. Bagaimana kalau imamnya tidak berkorban? Apakah sembelihannya para makmum tidak sah? Maka ini tidak tepat. Sehingga tepatlah apa yang
istinbatkan dalam mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Kama anal hadis yadullu ala masyru'iyyati dzikri bismillah inda dzabhi, sebagaimana hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya menyebut nama Allah ketika menyembelih. Lalu di akhir penjelasan pada hadis ketiga ini, Syekh Abu Basam menyebutkan khilaf. Dzahaba Abu Hanifah wa Malikun wa Tsawri ila anna al-udhiyata wajibatun 'alal musir. Abu Hanifah, Malik dan Tsawri, yaitu Imam Tsawri, Imam Sufyan Ats-Tsawri berpendapat bahwasanya udhiyah, ya, berkurban itu wajib bagi orang yang mampu. Berdasarkan firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Itu sembelihlah dengan atau atas nama Allah dan sembelih apa? Fasholli itu salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Di sini ada kata-kata perintah, wanhar. Sehingga al-amru lil wujub, sebagaimana kaidah usul fikih. Asal dari suatu perintah adalah menunjukkan wajib. Wa dzhabal jumhur ila annaha sunnatun muakkad. Adapun jumhur ulama menunjukkan bahwasanya berkurban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan untuk dipraktekkan. Wal aula adamu tarkiha liman qadara alaiha, dan yang lebih hati-hati adalah walaupun jumhur ulama mengatakan ini sunnah muakkad, tetapi hendaknya tidak bermudah-mudahan meninggalkannya atau melalaikan dari syiar kurban ini. Sebagaimana sering kita dengar dari orang, apa kurbanmu? Kurban perasaan. Padahal dia mampu beli HP sekian juta yang benar harganya 4 juta, 5 juta. Dia mengundur-undur dari pelaksanaan kurban yang mungkin bisa dipakai untuk membeli kambing yang harganya sekitar 3 juta. Bahkan terdengar kabar di daerah dekat Jogja, ya, Solo itu ada yang 1, sekian berapa Pak? Agus 1,1, Masya Allah. Ya mungkin walaupun kambingnya kecil, asal memenuhi syarat, yaitu lebih dari 1 tahun, maka tidak masalah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sihatun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diluaskan rezekinya tetapi tidak berkurban, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Tidak usah ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ancaman keras atau celaan keras dari Nabi Muhammad SAW bagi orang yang diluaskan rezekinya tetapi tidak menunaikan kurban. Demikian yang bisa kita bahas malam ini. Ya, karena mungkin sebagian jamaah sudah ikut musyawarah dari sebelum maghrib, mungkin ada taat atau kecapean, kelelahan, maka kita cukupkan. Barangkali ada tanya jawab, nah, silakan bagi jamaah yang mau bertanya jawab. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bacaan antara takbir Id. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Di situ ada perbedaan pendapat kalangan ulama. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada riwayat yang valid, ya, yang warid dari Nabi yang secara jelas zikirnya beliau atau bacaan beliau di antara sela-sela takbir salat Id. Tapi dari kalangan sahabat ada yang meriwayatkannya, yaitu riwayat yang mauquf. Yang mana bacaan takbirnya adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Jadi di situ ada lafaz takbir dan selawat. Yang mana hal ini dipilih oleh Imam Syafi'i, dikuatkan oleh beliau. Adapun bacaan yang lain boleh membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi dua-duanya boleh, bahkan diam pun boleh. Dan
takbir Id ini dilakukan setelah istiftah. Ya, jadi ketika kita takbiratul ihram langsung membaca iftitah. Jangan tidak perlu menunggu imam baca takbir siadah. Langsung membaca istiftah, lalu jenengan baru baca takbir mengikuti takbirnya imam yang takbir siadah tadi. Berapa kali? Menurut Imam Ahmad hanya ditambah 6 kali. Karena apa? Perintah Nabi 7 kali itu adalah dihitung bersama takbir ihram, takbiratul ihram. Itu takbir ketika sempurna berdiri. Berbeda ketika rakaat kedua, yaitu tetap ditambah 5 kali. Karena apa? Takbir intikal itu belum sempurna berdiri sehingga tidak dihitung dalam 5 takbir. Sehingga bagi imam hendaknya dia menambah tambahan 5 takbir. Berbeda dengan rakaat pertama hanya menambah 6 takbir karena takbiratul ihram dihitung sebagai 7 takbir. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Gimana? Berapa? Ya itu berarti sunnah. Sunnah. Karena tidak ada yang menganggapnya bid'ah. Karena ini adalah amalannya lah, amalan sahabat. Ya, walaupun mauquf tetapi mauquf sahih. Jika apabila dihukumi mauquf sahih maka bisa masuk ke dalam marfu' hukman. Marfu' hukman itu adalah amalan yang sahabat yang tidak dibid'ahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semisal bacaan sahabat setelah itidal, sami'allahu liman rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini tidak warid dari Nabi, tetapi beliau mendengar ada sahabat yang mendengar demikian dan beliau mengizinkannya. Wallahu taala. Pak. Daging kurban. Nggih. Kata tuh Pak. Zakat 1 bungkus itu di luar jatah dia sebagai masyarakat atau sama-sama seperti masyarakat dapat 1 bungkus juga? Dapat 20? 20 orang. Satu lagi sebagai uang. Ada pertanyaan, apakah panitia boleh diberi upah dari daging kurban? Maka jawabannya tidak boleh. Ya. Tetapi apabila panitia mendapatkan jatah 1 bungkus sebagaimana masyarakat yang tidak ikut menjadi panitia juga mendapatkan hak 1 bungkus, maka ini tidak mengapa. Karena mungkin termasuk entah dia adalah fakir miskin atau orang yang tidak meminta-minta ya, hadiah. Walaupun dia kaya juga tidak mengapa diberi hadiah dari kurban. Adapun memberi upah dari daging kurbannya maka ini tidak boleh. Sehingga hendaknya apabila
pengurban ingin memberikan upah, maka hendaknya memberikan upah dari uang di luar daging. Misalkan iuran sapi 3 jutaan, maka misalkan satu sapi ini diberi beban dalam bentuk tambahan uang di luar harga sapinya, misalkan 500.000 atau 1 juta, biar panitia yang bekerja di situ mendapatkan upah bukan dari kambing, bukan dari dagingnya, tetapi dari uang di luar dagingnya. Ya, demikian Allah Ta'ala. Karena tidak boleh digunakan untuk memberikan upah. Iya. Dan makanya itu solusinya tadi yang sudah saya sebutkan di awal, bahwasanya hendaknya pengurban menyediakan uang terpisah. Adapun misalkan panitia membutuhkan ya, daging untuk dimasak untuk dimakan oleh panitia, tidak mengapa. Jadi bukan sebagai bentuk upah, tetapi sebagai bentuk tabarruk, ya, sebagai bentuk akad sosial yang sifatnya dimakan bersama-sama. Jadi tidak masalah. Tetapi apabila niatnya sebagai upah atas lelahnya panitia, dikasih bungkus terpisah lalu nanti dimasak di rumah masing-masing, maka hendaknya ini tidak sepatutnya dilakukan, karena khawatir takarrubnya sebagai korban itu tertolak. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala. Pak Amir. Insya Allah tidak masalah. Karena memang hadiah ini tidak harus jumlahnya rata sama rata. Hadiah kan, misalkan si pengorban Legowo ngasih Pak Hafid satu kaki, ya, tidak masalah, karena itu terserah yang punya korban. Jadi panitia hanya ini melayani saja, tidak boleh mengatur si pengorban. Misalkan ini khusus Pak Hafid saya kasih 1 kaki belakang kambing, tidak masalah, karena itu bentuknya hadiah, sehingga tidak harus rata. Adapun pembagian secara itu adalah secara rata, itu kebijakan saja, bukan keharusan. Wallahu ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Sudah ada 3 tanya jawab yang malam ini kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.